Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah pasangan suami istri yang cukup tenang dan bahagia. Namun tak lama kemudian kebahagiaan mereka sirna karena tiba-tiba rumah mereka dimasuki oleh orang Rusia, yang mana di situ mereka meminta kepadanya untuk ikut bersama mereka ke suatu tempat. Dan ternyata pria tersebut dibawa kepada seseorang yang bernama Oleg Malenkov, yang mana si Oleg sendiri ternyata merupakan seorang ketua mafia yang cukup ditakuti pada kala itu. Dan tujuan dia mendatangkan pria itu kepadanya karena faktanya bos dari si pria ini memiliki banyak sekali hutang kepadanya. Di situ juga dia meminta kepadanya untuk membuka sebuah berangkas. That's perfect, please. Namun setelah dibuka ternyata isi berangkasnya kosong melompong, sehingga hal itu jelas membuat si Oleg kesal untuk kemudian dia membunuh pria tersebut. Dan sedikit informasi bahwa bos dari si pria ini ternyata merupakan seorang pria kaya yang bernama Stuart, dan si Stuart ini ternyata istrinya Leni, yakni ayah tirinya si Kim. Came to your office to collect my money. Sementara itu, scene beralih kepada Brian di mana dia terlihat sedang membeli boneka panda besar untuk diberikan kepada Kim yang sedang berulang tahun. Sedangkan di sisi lain, Kim sendiri terlihat sedang melihat tespek yang mana itu menandakan bahwa Kim sedang hamil di luar nikah. Tak lama kemudian, Brian datang ke rumah Kim yang mana di situ sudah ada pacarnya yang bernama Jimmy. If you guys having father-daughter third one, right? Because it was the fourth one, you know. Singkat cerita, setelah menemui Kim, si Brian pun terlihat menghampiri mantan istrinya di rumah, yakni Leonor, yang mana di situ dia mengatakan bahwa suaminya ini sekarang terlihat berubah akhir-akhir ini, dan hal itu dibuktikan karena permasalahan hutang yang sedang dialami suaminya. Guilt comes roaring in and I feel like such a... Until you and Stuart clear up your situation, ever feel you need to go someplace just to be by yourself. Keesokan harinya dia pun pergi liburan bersama Sam dan beberapa sahabat mantan agensinya saat dulu, yang mana kini Sam sekarang telah beralih profesi menjadi kepala keamanan internasional yang selalu membantu Brian saat kesulitan. If you wouldn't mind. Sure. When? Ever. Anyway, I just wanted your advice. I was thinking about getting a puppy. With a pup, you have to be there all the time. Feed it, walk it. Malam pun tiba, dia pun dihampiri oleh suami si Leni yang memintanya untuk menjauh dari mantan istrinya. Some days good, some days great. Sorry to bother you this late, but that can't happen with you in between. Stop seeing my wife. Can you do that? Keesokan harinya saat dia sedang berlari, tak lama kemudian dia mendapat sebuah pesan dari mantan istrinya, yang mana pesan tersebut menyampaikan bahwa dia sedang berada di apartemennya. Dan ketika Brian sampai di kamar, dia pun sedikit terkejut tatkala melihat Leni sudah terbujur kaku tak bernyawa. Namun tak lama datanglah beberapa polisi ke tempat tersebut, di mana mereka mengira bahwa Brian sudah melakukan pembunuhan di apartemennya. Jelas tak terima dengan hal itu, dia pun sempat memberi perlawanan, namun akhirnya dia pun langsung pergi dari sana untuk mengamankan diri. Sehingga di sana terjadi aksi kejar-kejaran di antara Brian dan juga pihak kepolisian. Dan ketika dia tiba di sebuah rumah, di situ dia langsung bersembunyi di sebuah garasi yang selalu dipakai Brian untuk bersembunyi, yang mana di tempat itu terdapat lubang yang menuju saluran air dan bisa tembus keluar menuju jalan raya. Kemudian dia pun langsung menghubungi Kim dan mengatakan bahwa kini ibunya telah dibunuh oleh seseorang. Dan karena Brian dijebak atas kematiannya, di situ dia meminta kepada Kim untuk tidak panik dan tetap tenang karena Brian akan menghabisi dan membunuh pelaku pembunuh ibunya. Sementara itu, scene beralih dengan memperlihatkan seorang pemimpin kepolisian bernama Frank, yang mana untuk saat ini dialah yang ditugaskan untuk mengungkap kasus kematian Leni.
First flight home. Any witnesses? We're canvassing now. Detective, Detective. Have not told us what happened in. So this is the area we lost the anything, sir. No. Di tempat itu juga dia menemukan sebuah lubang yang selalu dipakai Brian untuk kabur, yang mana setelah melihat lubang tersebut dia pun sangat yakin bahwa Brian adalah orang yang sangat ahli dan selalu memikirkan langkahnya sebelum musuh yang memikirkannya. I know he's good. Di sisi lain, Brian terlihat menghubungi Sam untuk menanyakan tentang markas rahasianya dulu, di mana tujuan dia datang ke sana yaitu untuk mengambil beberapa senjata untuk menghabisi para pelaku pembunuh mantan istrinya. You wanted more than friendship. I asked her. Just looking around and see if we can find something else. Let's have a few minutes of your time, ask you a few questions. He didn't do it. He just didn't. Bill, a couple of years ago, where Brian saved his family. The world he lives in is. We'll get you back home. Beralih kembali kepada Frank, di mana dia sedang membagi tugas kepada anak buahnya, namun di sisi lain dia sendiri juga belum terlalu yakin bahwa si Brian adalah pelakunya. Akan tetapi karena mereka belum menemukan petunjuk lain, maka untuk sementara ini Brian lah orang yang pertama dicari oleh mereka. See if we can find out what's going on. Dan misi mereka ini dimulai dengan menugaskan dua anak buahnya untuk memeriksa mobil si Lenny, di mana di situ sudah ada Brian yang lebih dulu mengambil GPS yang ada di mobil tersebut dengan tujuan untuk mengetahui tentang kemana saja Lenny pergi membawa mobilnya. GPS who went down first is then hers. Setelah berhasil mendapatkannya, dia pun melihat lokasi sebelumnya yang memperlihatkan Lenny sedang pergi ke sebuah pom bensin. Untuk itu, dia pun langsung pergi ke sana dan bertanya kepada seorang kasir. No. She was here about 10 p.m. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, dia pun mengaku sebagai pihak kepolisian dan melihat rekaman CCTV di toko tersebut. Dan setelah membuka CCTV-nya, akhirnya Brian pun menemukan tentang seorang pelaku yang telah membunuh mantan istrinya. Tak lama kemudian datanglah dua anak buah Frank untuk memeriksa rekaman CCTV, di mana mereka langsung meminta Brian untuk menyerahkan diri begitu saja. Namun di situ Brian terus mengamati ciri-ciri si pelaku sehingga pada akhirnya dia menemukan sebuah tato di tangannya. Back away from the desk. Step away from that desk. You know the drill. Kemudian Frank pun dihubungi anak buahnya yang mengatakan bahwa dia telah berhasil menangkap Brian. Mendengar hal itu, dia pun meminta kepada mereka untuk berhenti sampai dirinya tiba di sana, karena dia sendiri sadar bahwa Brian tidak akan mungkin menyerah begitu saja tanpa ada sebab. I think we're idiots. It's unbelievable. Dan benar saja, di situ Brian dengan diam-diam terlihat mengeluarkan sebuah kunci borgol khusus dari gelang di tangannya, di mana dengan keahliannya ternyata dia sudah menyiapkan hal tersebut sebelum dirinya ditangkap, sehingga pada akhirnya mereka pun sedikit kewalahan karena Brian memegang setir mobilnya dan terjadilah tabrakan yang beruntun. Setelah itu dia pun menghubungi Frank untuk mengatakan bahwa dia tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan dia sendirilah yang akan mencari si pelaku untuk membuktikan tuduhannya. Let me ask you something just so I'm clear. Siap. Ketika sedang berada di kantor, dia pun mendapatkan rekaman CCTV yang sengaja ditinggalkan oleh Brian, di mana mereka berdua sedikit terkejut ketika melihat si Lenny diculik oleh para pelaku yang sebenarnya. Dan hal itu bisa menjadi sebuah bukti pertama bahwa Brian sama sekali tidak bersalah atas kematian Lenny. Massive cluster. Sementara itu, Brian sendiri terlihat pergi ke tempat Sam untuk meminta bantuan kepadanya agar dia pergi ke tempat pemakaman Lenny. I downloaded all the phone records from the place. When we feel like we are walking on the end of the sun. Okay.
show up here? Are they stupid or something? Realize it was a competition. I do hold you responsible. Di sisi lain, saat Kim berangkat ke kampus, di situ dia menyempatkan diri untuk mampir ke Alfamart untuk membeli minuman. Yang ternyata di situ sudah ada pesan dari Brian bahwa dirinya akan menemui Kim di toilet. Melihat hal itu, dia pun langsung pergi ke toilet, yang mana di situ juga sudah ada anak buah Frank yang terus mengikuti kemana Kim akan pergi. She went into this convenience store. Kemudian saat Frank tiba di sana, dia pun langsung bertanya kepada si kasir tentang minuman apa yang selalu dibeli oleh wanita tadi. Si kasir menjawab bahwa wanita tadi selalu membeli minuman yang sama dan sudah berlangganan dengan minuman tersebut. Mendengar hal itu, Frank yang memiliki analisa kuat pun langsung memeriksa botol bekas minuman Kim, yang mana setelah melihatnya dia pun sadar bahwa kebiasaan tersebut merupakan media yang selalu dipakai Brian untuk berkomunikasi dengan Kim. Kemudian dia pun menghubungi anak buahnya untuk pergi ke kampus dan membawa semua pasukannya. I haven't eaten since yesterday. Let's get through this first and then we'll figure out what's best for. Menyadari bahwa Brian sudah kabur, di situ Frank dan semua pasukannya pun masuk ke dalam kampus untuk menangkap Brian. Still on the earth. Sementara itu, Sin beralih kepada suami si Lenny yang sedang berada di kantornya. Lalu tak lama dia langsung pergi dari sana menggunakan mobil pribadinya. Namun di tengah perjalanan ternyata dia diikuti oleh Brian dari arah belakang. Akan tetapi datanglah mobil lain yang langsung menabrak Brian hingga membuatnya tersungkur. Dan orang yang menabraknya itu ternyata anak buah dari seorang ketua mafia, yakni Oleg Malenkov. Menyadari Brian sudah tewas, mereka pun memutuskan pergi dari sana untuk menemui bosnya. Namun ternyata Brian berhasil loncat dari mobil tersebut dan kini meminta tumpangan ke pengendara lain. Di sisi lain, anak buah si Oleg terlihat sedang mampir di sebuah Alfamart, yang mana ketika Brian tiba di sana, Brian pun langsung menghabisi mereka satu persatu. Di situ juga dia menyisakan satu orang dan langsung menanyakan tentang lokasi keberadaan bosnya. Namun sayang, dia lebih memilih untuk mati daripada memberikan lokasi kepada Brian. Dan karena tidak mendapat informasi dari pria tadi, Brian pun langsung pergi dan menghampiri suami si Lenny, yang mana Brian sangat yakin bahwa dia sudah pasti terlibat dalam kasus ini. Setelah mendapat ancaman, dia pun akhirnya mengatakan mengenai pelaku pembunuhan istrinya, di mana dia mengatakan dan memberikan satu nama seorang ketua mafia bernama Oleg Malenkov. Kemudian setelah mendengar kabar tersebut, dia pun membawanya kepada Sam. What? Malenkov followed her there? You weren't seeing her behind that. Dude, you're gonna go to the police. Can you get your keys, please? Trained sniper. Next time we hear from him, he's 40 primary person of interest. A game, they're gonna run around you. He's not trying to kill you. What are these four people? They know something about it. They know the answer. Di tempat itu juga ada Kim yang sedikit terkejut ketika melihat bahwa semua yang dilakukan ini karena akibat ayah tirinya. Di situ Brian meminta kepadanya untuk menghubungi Oleg dan berpura-pura bahwa dia sudah mendapatkan uangnya.
He served in the Russian army. Sebelum memulai aksinya, di sana juga Brian memintanya untuk mengatakan tentang siapa sebenarnya si Oleg ini. Dan sedikit informasi bahwa dia ini merupakan mantan tentara Rusia yang sangat ahli dalam bunuh-membunuh. Kemudian dia memilih untuk keluar dari tentara, di mana dia dengan berani menghabisi beberapa petinggi mafia Rusia. Sehingga sekarang dia menjadi satu-satunya mafia yang sangat disegani di dalam dunia kriminal. Kill you, fuck. Unspeakable. Stuart. Works. Malenkov. Through the second set of doors is Malenkov's private. Singkat cerita, kini mereka semua pun telah sampai di gedung si Oleg dan meminta Sam untuk masuk ke sana. Ryan Mills removed your stepdaughter from your home. Sir, he's dangerous and has to be taken into custody. Less than 30 minutes to do this before he showed. We're out of this location. We're on the move. I don't know how many times I can say so. Dawson's expecting me. What's in the bag? Okay. Got him. Dan setelah CCTV-nya berhasil diretas, di situ Brian langsung menghabisi beberapa penjaga yang ada di sana. Dan saat dia masuk ke ruangannya, di situ dia langsung diserang oleh si bos dengan senjata UMP sehingga membuat Brian sedikit kewalahan. Dan setelah dia tak berdaya, di sini juga kita akan mendapatkan sebuah fakta bahwa perbuatan ini semua ternyata dilakukan oleh ayah tiri si Kim, yang mana dia sengaja mengarahkan Brian agar dia emosi dan balas dendam kepada si Oleg dan menghabisinya, sehingga ketika si Oleg tewas, setidaknya dia merasa aman dari hutang kepadanya meski harus mengorbankan istrinya. Mengetahui bahwa Brian sudah membunuh Oleg, di sana dia pun melumpuhkan Sam dan membawa Kim bersamanya. Di sisi lain, Brian yang sudah keluar dari gedung, di situ dia sedikit terkejut tatkala melihat Sam sudah tak berdaya. Dengan itu, dia pun dengan cepat mengejar Stuart untuk menghabisinya. Why are you doing this? I need to run on a California. Di tengah perjalanan, Brian dihubungi oleh Frank, di mana ia mengatakan bahwa Frank kini sudah mencocokkan semua bukti. Tak lupa dia juga mengatakan bahwa Brian memang bukanlah pelaku yang sebenarnya. Dia juga meminta Brian untuk mundur dan biarkan Frank dan semua pasukannya lah yang akan menangkap Stuart. Namun karena ini masalah keluarga, maka Brian tidak akan pernah berhenti begitu saja. Sementara itu, dia sendiri terlihat sudah berada di pesawat pribadinya bersama Kim. Namun Brian yang sudah sampai di situ, dia menabrakkan mobilnya hingga membuat pesawat tersebut gagal terbang. Make it look as if I killed her. Kill me now. I'll find you. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, kini Brian terlihat sudah berada di kantor polisi bersama Frank, yang mana dengan semua tuduhan yang diterimanya, akhirnya dia tidak terkena tuntutan apapun. Guy who would kill him. We're done. Beberapa hari kemudian, Brian, Kim, dan pacarnya kini memutuskan untuk tinggal bersama-sama untuk menjalin sebuah bisnis keluarga. If it's a girl,